mewartakan kesembuhan itu. Hendaklah kita cukup dan berani untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun, apapun situasi dan keadaannya. Karena sukacita akan Kristus ialah iman yang patut kita wartakan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 21 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Orang itu disembuhkan seketika. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam damai Kristus. Kita telah mengetahui bersama bahwa bagi orang-orang Yahudi, Genisah merupakan tempat kediaman Allah. Di situ terdapat pula sumber air hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Yesus menyembuhkan seorang penderita di tempat pemandian, jasmaniah dan rohaniah. Hidup yang baru, yang penuh dianugerahkan kepada si penderita itu. Ia mengalami penyembuhan secara jasmani dan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana si penderita itu bersuka cita karena berjumpa dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan, maka ia pun mewartakan kesembuhan itu. Hendaklah kita cukup dan berani untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun, apapun situasi dan keadaannya. Karena sukacita akan Kristus ialah iman yang patut kita wartakan. Sekaligus iman yang kita miliki, iman akan Kristus, hendaklah kita ajarkan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, bersihkan dan baruilah kiranya hati kami berkat anugerah surgawi. Semoga kami Kau limpahi bantuan-Mu untuk hidup bahagia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.